amat numpam kipi palak mung jemaat sedang BM Lupuk Badang Sungai Koyan. Ilu bimpin cara beribadah biasa je ilu ti ke gereja oban majalan lah. Ilu entah kebaktian ke gereja. Jadi nak pergi Mekah, ilu bersyukur pada Tuhan oban cara beribadah mading katalah ke menyembah Tuhan. Jadi pesannya mudah-mudi tolongkin ame kamera nak siaran dalam kebaktian. Jadi sebelum telu lebih lanjut dalam kebaktian, akik pimpin dulu dalam doa pembukaan. Tuhan ame dalam sorga, ame jemaat lama dalam keadaan Tuhan Yesus. Umpami Tuhan mek rasa bersyukur atas berkat pimpinan Tuhan di lepas pemungan mek cendaduk kau apa-apa. Pabik umpami Tuhan mek sokat pun dalam keadaan ni tega. Jadi Tuhan nak engke tat awat mek sedang mek jemaat mek Tuhan pun nak ki mek percaya Tuhan terus pemungan mek. Ngeledong mek Tuhan ain buat ca pekang mek un sakit, ain buat ca pekang mek ke lemah. Jadi mek percaya kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya sokat ke ngeledong ngan jaga mekmu. Maka pula Tuhan nak minta sokat kebaktian dalam kelimpun dia kado biasa mek ke gereja. Tapi mek percaya caranya kuat. Asalkan kemen mek pesentai tawai nyang kenang ikut. Lalan menyembah ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan mek berdoa. Apabila sakit ke dalam sedang mek Tuhan ikut pagat. Dan lemak dalam pengelolaan Tuhan ikut ngepali. Terima kasih Tuhan ikut pimpin pelihara kebaktian ini. Centading kabulua pakai lepas. Ega tawai dalam keadaan Tuhan Yesus mek lupa berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita karena dapat bersama semula di ibadah online kita pada pagi ini. Mari kita mengangkat pujian Kau Tuhan yang benar. Kau
kita mendengar sabda firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama angkatkan lagu Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan mari kita mengangkat lagu ini sekali lagi. Ujilah aku Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat mempam, para telumung senganak. Puji Tuhan, oban telu sokat peteguk celewela dalam kebaktian ibadah online telu kuban pamjai. You dengar telu, apa kabar jemaat Tuhan dimanapun kita berada? Saya percaya kita pasti merasa teruja dan semangat dan tetap sehat dimanapun kita berada pada saat ini. Sekarang kita sudah memasuki bulan Jun. Tidak sadar saudara, kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020. Jadi syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita telah menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan yang sangat bertenaga daripada tim pujian penyembahan sebentar tadi. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, pada pagi yang indah ini, dimanapun kita semua berada, kami daripada sidang BM Lepo Padang mengajak kita bersama menghadap hadirat Tuhan, menghadap Tuhan di dalam perjamuan kudus. Ya, jika saudara sedang bersama dengan keluarga pada saat ini, sudah pasti saudara sudah menyediakan roti dan juga air di tempat saudara, ya. Jadi sebelum kita mengambil perjamuan suci, mari saya mengajak kita membaca satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sehingga 28. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Saudara-saudari, ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang perjamuan suci sesuai dengan pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi. Yang pertama adalah perjamuan Tuhan adalah untuk memperingatkan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan ini juga merupakan satu perintah
dari Yesus yang perlu orang percaya sentiasa lakukan, seperti kebiasaan kita BEM kita lakukan sekali dalam sebulan, ya. Dan perjamuan suci juga mengingatkan kita jemaat Tuhan untuk saling mengasihi dan menjadi satu tubuh di dalam Yesus. Dan yang paling penting, poin yang paling utama di dalam perjamuan suci ini adalah ianya merupakan perjanjian antara kita dan juga Allah, di mana kita berjanji akan menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya. Saudaraku, perjamuan suci yang akan kita ambil pada pagi hari ini, kita hanya galakkan mereka yang telah dibaptis untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan suci. Jadi sebelum kita makan dan minum daripada perjamuan suci, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami datang padamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami menikmati keselamatan yang sungguh daripada Yesus Kristus. Kematian-Mu di atas kayu salib Bapa membuktikan betapa besarnya kasih Allah kepada kami manusia. Sebetulnya Bapa, kami yang disalibkan, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Engkau sanggup menyerahkan diri-Mu Bapa untuk menggantikan posisi kami. Maka itu Tuhan, ritual yang akan kami adakan pada pagi hari ini mengingatkan betapa kami ingin menjadi saksi Kristus sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Memberkati roti dan juga air yang akan kami nikmati bersama, dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya apabila kami menikmati roti dan juga air yang melambangkan tubuh dan juga darah Yesus ini, ianya menyucikan dosa kami dan memberikan keyakinan terus bagi kami tetap berharap, berpegang teguh kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus ini doa kami. Amin. Dimanapun kita berada pada saat ini saudara, mari kita pegang roti yang ada pada kita. Kata firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan. Mari kita angkat cawan yang ada pada kita pada saat pagi ini. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga sanggup menyerahkan anaknya yang tunggal, menggantikan posisi kami sebagai manusia yang berdosa, supaya kami diselamatkan. Hari ini Tuhan, kami mengingatkan kembali bukti kasih Allah pada kami melalui perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang terlibat mengambil bahagian dalam perjamuan suci ini. Yang sakit pada saat ini Tuhan Engkau sembuhkan. Yang kurang keyakinannya saat ini Tuhan, hari ini Engkau meneguhkan
betapa Tuhan mengasihi kami semua melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Inilah keyakinan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudaraku. Kita telah selesai di dalam perjamuan suci kita. Jadi selepas ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Jadi sekarang kita sambut hamba Tuhan yang akan membawa kita belajar daripada firman Tuhan. Haleluya. Selamat mempam pala sidang Tuhan ngke piluon ko madadok ke Lombong ke ketu lah kengkela ngeleni ngajani jadi empam ji lu ke pakalai katuk Tuhan jadi kenaja tega apa dulu alak masa sembayang ading Tuhan to dalam surga meni pala iko empam ji bangun ujung adano Tuhan bani ko jajak pampin ame dado pungudeme usun tanah jai lebay la atui iko lapan agame kanang alam jai ngan kin me tui jadi Tuhan ame keluar ke pakalai dalam katoko ame serah masa je pala iko apa no Tuhan oyen masa jai koko me ke berenga ngening katoko dak ngeninga iko Tuhan je ke boka selengara boka kemet dah para sokat fokus kanang katoko sokat ala nganti ke dalam pengudip dah ngapa hamba aja ke badak peluak katoko Tuhan nyat apa Tuhan mengurapi nak penesan pengencam apa sokat ke peluak man peleting maksud firman Tuhan ni kemame ko bantui tega tawe Tuhan pampin ame jenan me ngerenga katoko mbamji ada dalam keadaan Yesus ame lepas sembayang amin katok Tuhan ni luka pekalai mpami pakai kalak dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ya, komadau setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Jadi katok je ilu kepakalai empamji jana kesimpulan katok Tuhan Yesus ke empau mulung. Katok ja dadu untuk ya luar biasa. Kalau nak khotbah Tuhan Yesus ke bukit jana cen pasal 1 sampai pasal 7 Injil Matius. Jadi kado klonan ne noyennya tega anak sekolah pengikut kolonan daca pemimpin agama ne petoyen obanda keluk ngening do katuk Tuhan Yesus oban katuk Tuhan seleket ukok baan pisu meda obana penuh koun kuasa. Jadi umpamji kelu ke pekalai jana kadang jo lasen pengudip ilu kolonan Kristen ilu ke pekalai dua lasen pengudip lasen je ke empau batu ngan lasen je ke mawait. Jadi dalam pembacaan jai Yesus alak cakata katuk
mengenai duara tokeng amin je mendirikan omak redo ke empau lasen je petakaja. Basa kekuat lah bahan dia do pakai. You bahan je kempau batu je pakai, mekal saja ke empau air je pakai. Jadi jawayan ya petakaja oban amin je didirikan di atas pasir luar mapik. Bila hujan naik, bila banjir naik, angin bayu ni lantak omak je, mapik napa omak je. Untuk po omak je tenedeng kusun batu. Kuatlah saya dah kalau kuat saya dah siuk layu bayu siuk hujan siuk lembam, tapi amin je tetap nak kejang salat. Jadi jokoyan ni sekaja jangan kena dia dasar amin jai. Kengke kuku amin nak kejang jaja oyan ya seketik teraja. Jadi pam je mungkin perlu pakai mat kena dia dua dasar. Bukan do dalam katok je perlu pakai teng perumpamaan jai Yesus badak sekena kerang jo dua bangunan didirikan di atas dasar yang berbeda. Jadi kedau Yesus kelonan je ngening dau katoke nanti ya dalam pengurip dia eda kuat okok banca kelonan je bijaksana, caklonan je mencam, je nedem omak ke usun batu. Bila bayu kasanai, hujan nai, lempam sungai panai, omak je tetap pun. Jadi kalau ke pekalai je ading betapa penting mailu kelonan dak ngening kata Tuhan atau dak baca kata Tuhan ke ngeninga ngan ke tia ke dalam pengudip lah. Jala mungkin ca keuntungan milu, mungkin ca manfaat milu ke pengudip lah. Kenuan pa kolak lawai lah ke ngening kata Tuhan. Kenuan pa kolak lawai lah ke baca kata Tuhan bokalan tak ke ti dalam pengudip jadi sia-sia. Obana kelonan dak ngening kata Tuhan ngan ti ke dalam pengudip dia, balok pengudip dia, kebiasaan pengudip dia, ngan makapa tak bias MS pengudip dia, sekajak keseh ceno kelonan dia ca. Oban pengudip dia sesuai dengan Injil atau sesuai dengan kata Tuhan. Jadi ja pengudip kelonan dia ngening kata Tuhan dengan tia ke dalam pengudip. Jadi lu kalau apa na singkat ilu singkat lah apalah ke ngening kata Tuhan ngan tia ke dalam pengudip lah. Ayen ngebora ngening kata Tuhan tua, tetapi ilu ke ngening ngan tia ke dalam pengudip lah. Dari jala kengkinca keuntungan ke milu. Jadi kuat do Injil Lukas badak milu dalam Lukas pasal 11 ayat 28. Lukas pasal 11 ayat 28. Hanya mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya sajalah yang disebut berbahagia. Jadi maka lu kata Tuhan bang ma kelonan dak ngening kata Tuhan ngan tia dalam pengudip dah edan aja bahagia, edan aja bangun. Maka do kata Tuhan dalam Lukas pasal 11 ayat 20 ayat. Nah, bagian yang kedua jana kelonan ja ngening do isu Yesus untuk antara tia dalam pengudip. Orang-orang yang mendengar perkataan Kristus dan tidak melakukannya,
Jadi jica Yesus bada kelonan dia kuat nganji jana kelonan dia ngedem amena kusun ait kusun pasir warna pasir entah salat jadi amin dia ia tendang ke usun lasan jai entah ke salat. Jadi dia bagian dia kedua jana kelonan dia ngening kata Tuhan atau baca kata Tuhan tetapi entah reti ke dalam pengudip eda kuat aku baca kelonan dia bodoh dia mendirikan oma ke usun ait. Jadi agama lah atau adat lah ilu bukan hanya bersandar pada pendengaran tetapi ilu melakukan ja ilu ngening. Untuk kelonan bodoh adat lah agama lah bersandar hanya kepada pendengaran sahaja. Jadi bagi kelonan nak meki kelonan bodoh dak mengening kata Tuhan tua tetapi entah ti ke dalam pengudip dia. Jadi dia merupakan kerugian kemeda. Tuhan lepas nak anugerah kemilu sengket osa laku sentana ji nak milu telenga apalah kengening. Jadi lu pakai nak telenga jai malah kengening bukan setakat ngening tua firman Tuhan atau kata Tuhan tetapi ilua ketia ke dalam pengudip lah. Jadi jaja mungkin keuntungan. Jadi bagi kelonan bodoh eda bengening kata Tuhan tua antara pesengo keti antara keluk keti ja ke dalam pengudip dia kenang jo kelonan da bodoh dai. Jadi dalam Matius pasal 7 ayat 6 Matius pasal 7 ayat 6 jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi jika percaya Yesus dia tergolong dalam khotbah di atas bukit. Jadi anak kelonan dak naik kelimpun ka. Un pekelonan dak kuat aku banda dir. Kuat aku ban babui, buin. Kuat aku ban asu, au. Ja. Dar ning kata Tuhan daloji. Jadi Yesus soal cekata kai mutiara barang berharga. Mutiara jai jana isu Yesus atau kata Yesus ngan mekala ta barang yang kudus ji. Jaina isu kemat Tuhan mailu kusentana jai. Jadi dalau kelonan ngening katuk Tuhan on dak kuat aku ban asu, on dak kuat aku ban babuy. Ilu tesen dua jenis binatang ji jena pun ilu nobo, asu ilu malai kia. Ngan muka buin ilu malai kia dado. Jadi pakan dua di pakan terjamang, pakan tak jemuk. Bokal sen kena keloma lah asu. Entah wani akak ya yang merit. Maka kalau kena sapai lah meha, sapai maling ke, sapai batik, dan sapai yulu kena masu, bala samu ke kia, entah apa kepakai yang merit je. Jadi maka apa membuin, bokal kena lekak, orang ke batuk lah, kena amia, entah apa aja ya ke metep je, ngan aja ya cut. Jadi ya si gaya babui ngan buin jai. Jadi mekal sa palai kelonan dak nengening katuk Tuhan Yesus dalau ja ela on tak kuat aku ban si dair. Jadi kalau Yesus kai ya ke ketawa ilu apalah ke mahargai
katuk ke oban katuk kerja kuak ukuban mutiara dengan kuak ukuban dan barang yang kulus. Jadi lu ke meneng do katuk ke serta ti ke dalam pengudip dah. Tapi untuk kelonan dah mendirikan rumah di atas pasir. Jadi ada kuak ukuban babui, buin atau asuji. Ada antara ke pasengo kenam katuk tenang, nang katuk selit. Untuk po ada ke cut katuk selit ji. Ada ke momek katuk tenang jai. Malah ada menyerang kalau nanda menyampaikan katuk tenang di Meda. Jadi ja dua golongan kalau nanda ilu ke pekalai ke bana bamji. Jadi untuk kesimpulan aku kalau ke patawai ilu kenang jauh si hubungan le sengket osa ilu sepatutnya ti tanggung jawab le melalui pendengaran daripada firman Tuhan sengket le pun tanggung jawab. Bukan anak dalam Efesus pasal 6 ayat pada anak taatilah orang tuamu maka kata Tuhan. Jadi ilu sebagai anak harus patuh, harus taat pala toala. Oban edan aja nobo ilu, oban edan aja jaga ilu cin tadi le pa kenela view. Jadi tanggung jawablah kepala edan jana ke taat you do terak jada ke nak milu. Oban terak je nak milu, edan nak milu, tak terak je bora. Tetapi terak je samuk kena ngilu. Jadi kenang jawab pengudip sebagai anak. Ilu harus taat dengan kepatuh pada orang tua. Oban masa depan sebagai anak jadi dibentuk oleh orang tua. Jadi bukanlah kita daduk kena poin jai si gaya pengudip sebagai seorang anak. Dalam iut tak toala mungkin ilu sebayang. Mungkin ilu masa tilu te sekolah minggu. Oban de keluk apa nilu ke ngening katutukan ngan ke tia ke dalam pengudip. Dari sebagai anak wala pala selasa nading ke tele sekolah ilu akan ke bergaul dengan kolak-kolak ngalan kolak-kolak nan kelonan. Jadi tegan ilu doyan jadi contoh teladan ala anak-anak deca. Ai lalu saya tabin saya terpengaruh kuun pemoyan jat bukala kejai kang ilu pesemai. Ngan tak saya tuk ja bukala kemet kena josi pengudip sebagai cakolan anak you semakin tahu semakin dibiu. Ngan ilu kalau kata petangan jadi jaga tega kena poyan jai. Oban petangan jai jana ca perintah Tuhan lah saja. Kecuk ilu ke peta kelonan dak kuat pengalaman ngala. Ain salah pilih pasangan pengudip jenala ngudip dalam Tuhan. Jadi masa pejalik ti kenang jawab anak. Jadi tak kala Efesus pasal 6 ayat 4 balakai pekatuk kilu sebagai amai sebagai uwe apan ayala koyan kemet anak le jakat ayala koyan kemet dah jari lasi jo oyan pengudip dah perintah tega. Jadi ilu sebagai amai sebagai uwe ilu na selekat kepampin kanak le nobo eda ajak eda pabi tera mencam ngani kokok ratengan. Jadi ja tanggung jawab telu ke pakatok kanak le kenang janan ja tega ketesan bahawa tahun camai atau tahun cewe ja salah pakatok ja anak. Jadi ukuk bantu katok Tuhan kuak ukuk banca barang yang kudus ngan kuak ukuk banca mutiara. Jadi ja le katok pilu nak me anak le apan le kemudip kenang pengudip ja tega. Ngan tak tai kalaki keluar ke pekalai ilu kenang
Kolose pasal 3 ayat 18 dengan 19. Kai jana kanang jo hubungan suami dan istri. Sebagai seorang istri, ia harus tunduk pada suami. Jadi ji tanggung jawab, jadi tugas, jadi firman Tuhan, jadi diperdengarkan pada ia. Jadi ia harus taat pada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan ja terhadap suami. Karena pada suamilah kedauki, hai suami, suami kasihilah istrimu. Jadi ji tugas tepat sebagai suami. Lesaulah, letolah, ja gayanglah. Jadi ji pecah firman Tuhan, ja harus silu ke praktik, ja harus silu ke ti ke dalam pengudiplah. Apalah sokat jaga tega hubunganlah sebagai suami dan istri. Kelewa ti tugaslah, ti kewajibanlah kangilu pesemai. Apalah sokat ke melahirkan, ca keluarga ja tega atau melahirkan generasi-generasi ja berguna dalam masyarakat atau ca generasi ja takut akan Tuhan. Jadi pejada kata Tuhan ya telu pekalai ban bamji, kiranya Tuhan ke memberkati lu. Jadi aki kelo apan lah ke ngening kata Tuhan nganti ke dalam pengulip lah. Ilu ke mendirikan pangelan atau pengulip lah. Kenang usul lasan ja salut jana batu karang, yaitu Yesus Kristus. Ya tega ke tidak sembahyang. Tuhan dalam surga me bersyukur pada iku masa ia tega kok me baca dan ngening katoko mbamji. Tega na Tuhan ikut pekato kami petolat dengan pawat na katok je kanang pengudi me sehingga tosa. Apa na ame sokat kemudip menyenangkan ame pesemai dengan menyenangkan Tuhan. Jangan pengudi me kusun tanah jai. Maka apa Tuhan ikut pekatok ni me Tuhan apa me mencam mudip kang ame pesemai mencam kelewal lesau kang ame pesemai jangan pengudi me kusun tanah jai. Tega tawai ikut ngereng harus sembahyang me ngening lu kelanga me mbamji dalam ngalan Yesus ame lepas sembahyang. Amin. Terima kasih karena telah menyertai kami dalam ibadah online pada minggu ini. Jangan lupa untuk tekan butang merah subscribe dan simbol loceng di sebelah kanan bawah Anda. Jumpa Anda pada minggu hadapan dalam masa yang sama di channel media BM Lepuk Badang. Tuhan Yesus memberkati.